terhormat Ibu Elisa Sri Laksmi selaku Kepala SMK Negeri Rejenu Timur, yang kami hormati rekan-rekan PTK SMK Negeri Rejenu Timur. Terima kasih sudah memenuhi undangan Pak Sony ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sony. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, susunan acara diseminasi kita pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara diseminasi budaya positif, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan yang kedua sambutan dan arahan dari kepala sekolah kepada Bu Elisa, disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saja ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMKN Rejenu Timur yang hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan undangan agenda kita, yaitu dalam mendukung kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sony yang sebagai pengisi materi sesuai dengan program guru penggerak yang hari ini harus dilaksanakan. Selanjutnya ini yang kedua kalinya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sony nanti bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban Pak Sony ya. Pak Sony bukan hanya melepaskan kewajiban, tapi ada imbasnya ke kita semua. Di sini sesuai dengan materinya yaitu budaya positif. Nanti rinci kegiatannya seperti apa. Mudah-mudahan semua kegiatan yang ada di sekolah kita benar-benar terlaksana secara positif. Tindakan-tindakan apa nanti yang harus kita laksanakan? Ya, tidak perlu banyak. Ya, sambutan dari saya, kita simak saja materinya. Selanjutnya nanti pesan khusus ini, nanti saja pesan khusus. Setelah penutup nanti ada pesan-pesan yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan sampai akhir. Ini sudah pertemuan kedua sampai selesai Pak Sony, sampai nanti kegiatan lokal karya terakhir 6 kali lokal karya ya, sampai penutup menyusul berhasil sukses seperti Pak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elisa sambutannya. Yang berikutnya langsung saja pada acara intinya diseminasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Sony Aulia Martin. Kepadanya disilakan. Baiklah Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk berdiri di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan mencoba mendiseminasikan tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya biar kita kegiatan acara kita ini semangat, saya ada yel-yel Bapak Ibu. Ya, ada. Jadi SMK bisa, SMK hebat, guru SMK wow keren. Nah itu cukup itu. Jadi biar kita termotivasi. Baik, setuju Pak Ibu ya. Sekali lagi SMK bisa, SMK hebat, guru SMK wow. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu bisa nanti.
Oh gitu, oh kiranya menuju ke kita ya. Baik, diseminasi budaya positif ini untuk konsep intinya Bapak Ibu itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, itu yang pertama. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar. Lalu posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ada kurang lebih 6 ya, 7 ya untuk konsep inti dari terbentuknya budaya positif. Itu seperti itu Bapak Ibu. Baik, yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar berarti kita itu menggunakan paradigma baru ya, karena ada perubahan di situ. Perubahan paradigma yang pertama yang kita ketahui bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru. Masih nggak Bapak Ibu menggunakan berpusat pada guru Bapak Ibu? Ya mungkin kita yang bisa menjawab sendiri ya. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi murid itu di sini sebagai subjek ya, bukan sebagai objek. Jadi kita berpihak kepada murid. Terus bagaimana untuk terlaksananya pembelajaran yang berpusat kepada murid? Kita melakukan pembelajaran terdiferensiasi Bapak Ibu. Apa itu terdiferensiasi? Dari bahasa Inggrisnya different itu berbeda. Jadi pembelajaran yang berbeda. Semuanya itu nanti untuk mewujudkan apa Bapak Ibu? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dalam pembelajaran itu berdiferensiasi. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, gaya belajar anak, ya, gaya belajar anak itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Jadi di kelas tersebut itu kurang lebih ada 3 gaya belajar anak. Jadi belajar visual dengan cara melihat, kemudian dengan cara mendengar, dan dengan cara kinestetik, merasakan langsung. Terus apabila kita melaksanakan misalnya dengan hanya visual, apakah nanti itu akan sampai tujuan pembelajaran kita kepada anak-anak yang gaya belajarnya auditory dan kinestetik? Jadi diharapkan dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu tujuan yang ingin kita sampaikan, tujuan yang ingin kita harapkan kepada anak itu tercapai. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini perubahan paradigma belajar berpusat pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian di sini miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Coba saya ingin membayangkan, kita bayangkan contohnya Bu Eka, Bu Eka ya. Bu Eka tangannya menggenggam Bu Eka, menggenggam. Nah, Bu Eka dalam genggaman tangan Bu Eka itu, dalam genggaman tangan Bu Eka itu ada sesuatu yang sangat penting, yang sangat penting bagi Bu Eka. Kemudian di sampingnya ada Ibu Renja. Nah, Ibu Renja sekarang Ibu Renja boleh melakukan apapun untuk mencoba membuka dalam kepala Bu Eka. Boleh menghardik, boleh memberikan hadiah, boleh dengan sanjungan dan sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira kapan Bu Eka akan membuka genggaman tangannya? Oke, ada kesepakatan. Di sini berarti yang mengontrol Bu Eka siapa Bapak Ibu? Ataukah Bu Renja atau Bu Eka sendiri yang mengontrol itu? Dia ingin membukanya. Bu Eka sendiri. Eka. Jadi Bu Eka sendiri. Jadi di sini yang ada di kita samakan persepsi bahwa yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri.
bukan orang lain. Bu Eka mau membuka yang dia genggam itu pasti ada maksud dan tujuan. Karena setiap manusia itu melakukan sesuatu hal itu ada tujuannya, Bapak Ibu. Itu seperti itu. Nah, mungkin dari sini kita masuk ke slide sini. Ya, jadi selama ini kita berpikir bahwa ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Dari gambaran yang genggaman tangan Bu Eka itu. Apakah guru mengontrol murid? Apakah guru mengontrol murid? Ya. Apakah guru? Ya, nanti kita akan tanya jawab. Ya. Di sini dari yang saya jelaskan tadi yang menggenggam tangan Bu Eka, apakah di sini guru itu mengontrol murid? Bisakah guru itu mengontrol? Nah, bisa ya, bisa ya. Kalau muridnya nurut ya. Ya, kalau muridnya nurut berarti dia bisa dikontrol. Terus seperti itu. Tetapi yang mengendalikannya siapa? Murid sendiri, ya kan? Nah, bukan di sekitarnya. Itu seperti itu yang pertama. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif pemberian hadiah itu efektif dan bermanfaat. Kita pernah berpikir nggak? Jadi kita itu memberikan suatu hadiah itu memberikan dampak pada anak. Dampak negatif, Bapak Ibu. Pernah terfikirkan nggak di kita? Contohnya kita memberikan ujian. Kira-kira di sekeliling di kelas itu kira-kira ada anak nggak? Ada anak yang merasa tersakiti nggak? Dengan si Aldi hebat, pintar, dia jawab satu apa-apa pintar, semuanya bisa. Kira-kira yang lainnya itu ada yang merasa tersakiti nggak? Banyak. Oke, itu sebenarnya. Berarti secara tidak langsung pemberian hadiah atau pujian itu bisa menyakiti anak kan? Bisa. Oke, itu yang kedua. Baik, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, kemudian dapat menguatkan karakter. Dikritik, pengkritikan itu bisa membuat seseorang merasa tertekan. Malah justru ini bahaya dia tertekan ini. Banyak contohnya anak kita yang merasa tertekan, kemudian dia melakukan hal-hal di luar nalar, ya, dan terjadi tidak yang tidak kita inginkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini saya menggiring opini kita supaya agak kita supaya satu konsep seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah di sini paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon ini yang kita harapkan kita menggunakan teori kontrol. Stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Apakah seperti itu? Apakah kebutuhan Gurenjo dan mereka sama? Tidak, berbeda. Oke, semua orang melihat yang sama dengan diri saya. Bu Juli dengan Bu Reja apakah melihat itu sama? Pasti beda pada antara Bu Reja dan Bu Juli dengan saya. Itu kita mengarahkan ke pendekatan teori kontrol. Di situ kita bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti kita bahas. Ada slide. Itu seperti itu. Nah, kemudian di sini disiplin positif. Disiplin positif. Nah, tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau disiplin sudah bagus, Bu, tapi di sini ada kata-kata positif. Disiplin positif. Itu seperti itu. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap kita pasti meyakini setiap kita pasti ada nilai kebajikan di dalam diri kita. Contohnya apa sih kebajikannya? Contohnya misalnya di sini Pak Edi di sini nilai kebajikannya saling menolong. Itu merupakan nilai kebajikan yang diyakini oleh Pak Edi untuk mewujudkan nilai kebajikannya tersebut. Jadi setiap manusia itu memiliki kebajikan. Ada yang hal-hal positif yang di dalam diri manusia yang itu yang ingin diwujudkan atau ingin dijalankan dan dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Baik, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, kalau siswa-siswa di tempat kita ini perilaku mereka itu didasari oleh motivasi 1, 2, atau 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, siswa kita ya yang pertama. Ya, Pertama, ada kedua, ada ketiga. ada yang ketiga juga, alhamdulillah ada yang ketiga. 1, 2. Tapi kebanyakan ya yang pertama. Oke, yang pertama. Motivasi ini tumbuh dari motivasi yang pertama itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua ini juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini yang bagus, motivasi internal. Jadi kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri. Saya mau berangkat jam 7 lah. Ada pasti setiap yang dilakukan manusia itu memiliki suatu tujuan. Motivasinya apa kok saya berangkat jam 7? Motivasinya apa kok saya berangkat jam 7:30? Tapi ada suatu tujuan. Itu seperti itu. Nah, kemudian dari motivasi itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini kita tidak terencana, sifatnya tiba-tiba. Sering kita melakukan hal tersebut pada anak kita. Kemudian bersifat satu arah. Kalau hukuman itu ada kesepakatan nggak antar murid dan siswa dengan guru? Nggak ada ya? Jadi otomatis datang, kamu telat kerjakan ini. Itu satu arah dari guru siswa. Kemudian konsekuensi di sini terencana. Kita sudah sepakat, sudah tahu konsekuensi. Kemudian yang ketiga restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang dapat saya tangkap dari ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, kalau hukuman itu bersifat satu arah, ya. Yang kedua konsekuensi itu sudah ada kesepakatan murid dan guru. Tetapi di kesepakatan itu murid belum diajarkan untuk merubah kesalahan yang dia lakukan. Nah, dengan yang ketiga, dengan restitusi ini, murid mengetahui kesalahan mereka dan diarahkan supaya untuk bisa merubah dari kesalahan yang mereka buat. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ini manakah yang termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Oke, dari video itu yang pertama ya,
Yang pertama dari si anak itu mencoret-coret tembok, kemudian dia diberikan perintah oleh gurunya, kamu nggak boleh keluar ya karena kamu sudah mencoret-coret tembok. Itu yang pertama. Yang kedua terlambat di sekolah. Dia datang dari sekolah, dia terlambat 10 menit, kemudian dia pulang juga lebih telat 10 menit. Ya. Yang ketiga, anak itu merobek buku temannya, kemudian dia minta maaf dan mengganti buku itu. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah hukuman A, B, atau C? Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau gambar A, video A ini termasuk hukuman? Konsekuensi, oke, hukuman. Karena hukuman ini dia tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh si A. Kemudian kalau restitusi, kalau untuk konsekuensi, ya yang B, karena sudah ada kesepakatan dengan sekolah. Kamu terlambat 15 menit, maka kamu pulang lebih lama dari temanmu selama 15 menit. Nah, yang ketiga, yang C itu adalah restitusi. Anak itu merobek, kemudian dia mengaku salah dan dia mau melakukan mengganti buku itu ke Bapak Ibu. Jadi dia mau melakukan, salah, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki salah saya. Nah, itu pentingnya. Jadi itu adalah restitusi. Itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Inilah mengapa siswa melakukan kesalahan. Karena itu didasari dari kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Begitu pula kita, Bapak Ibu. Begitu pula kita. Itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini dia sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima di kalangannya, di lingkungannya. Itu seperti itu. Disayangi, kemudian ada hubungan bakti sosial untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi untuk menjadi bagian dari suatu kelompok seperti itu. Nah, yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan. Jadi penguasaan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka banyak bergerak, ya. Kemudian anak-anak di tempat kita contohnya bagi minum bola, terus main bola di lapangan. Kemudian kesenangan, kebutuhan anak untuk merasa senang. Jadi yang perlu kita satukan pemikiran kita, jadi anak-anak itu melakukan kesalahan karena ada suatu dasar. Dari salah satu kebutuhan dasar itu dia tidak terpenuhi atau ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Bapak Ibu, pernah nggak kita marah sampai kita merasa males untuk marahin anak tersebut? Sering, pernah. Nah, itu hukuman ya. Jadi kita males untuk marah dia. Itu untuk hukuman. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ini adalah posisi kita, Bapak Ibu, posisi guru. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, penghukum. Ada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jadi nunduk-nunduk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kamu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Coba tanyakan kepada diri Bapak Ibu, bagaimana sih murid yang kita lakukan hal tersebut, yang katakan tersebut. Di sini kemungkinan murid merasa dongkol ya. Kalau tadi marah yang dongkol,
marah, bahkan dia dapat bersikap agresif sampai kepada asem ya, dimarahin telat. Nah, itu seperti itu. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah dengan nada lemah lembut, kamu hanya nggak boleh seperti itu. Kamu sudah berjanji sama ibu. Nah, itu seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ibu benar-benar kecewa, kamu sudah tidak itu pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Terus efeknya apa kepada murid? Ya, murid akan merasa, waduh saya mengecewakan ibunya. Itu kalau dia tertanam di diri dia secara lama, Bapak Ibu, bahkan sampai dengan dia di lingkungan tempat tinggalnya, maka itu akan sangat berbahaya. Karena di sini ini dia akan merasa tidak berguna. Waduh, saya nggak bisa membuat ibu saya bahagia, tidak bisa membuat keluarga saya bahagia. Itu seperti itu. Nah, nanti di situ kalau suatu saat kalau amarahnya mudah, itu akan berbahaya. Bisa menyakiti diri sendiri, bisa lari kemana untuk mengobati rasa itu. Itu seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Misalnya di sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kan kamu sudah berjanji sama bapak, bukan terlambat lagi sampai ketawa. Sini lebih ngopo kok terlambat terus. Nah, jadi sebagai teman. Kemudian hasilnya seperti apa di murid? Ya, senang wah, dengan dirinya. Tetapi kita sebagai guru kadang-kadang ada satu saat kita tidak dihargai oleh si murid. Iya kan? Terus seperti itu. Dan kemudian apabila sudah akrab dengan, misalnya kita akrab dengan biji lagi, saya telah gampang ada biji hati kajian saya, nanti kan bisa di dating. Nah, itu seperti itu sebagai teman. Dan kemudian pemantau di sini. Contohnya di sini, guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Apa hasilnya? Si anak itu akan melakukan apa yang dia bilang oleh gurunya pada saat dipantau. Apabila tidak dipantau, belajar. Ya, dia itu seperti itu pemantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini dengan suara halus juga bisa diberikan aku dan mendekat ke murid. Di sini contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah ini? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru baik, saya hargai usaha kamu. Jadi dari posisi kelima kontrol guru ini, ya itu yang lebih diutamakan itu yang sebagai manajer, di mana di situ seorang guru mencoba menggali ide si anak didik untuk memperbaiki kesalahan dia. Dan saya yakin kita ada di salah satu posisi kontrol tersebut. Jadi dari 1, 2, 3, 4 itu ada efeknya, ada dampaknya kepada yang kelima ini untuk menumbuhkan motivasi internal di anak. Oke, nah ini keyakinan kelas ini yang nanti diharapkan itu dibuat, karena dengan kita yakin kita visi kita, visi sekolah kita ya, akan tercapai oleh keyakinan kelas. Apa sih itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Contohnya Bapak Ibu, contoh di sini di kelas itu ada peraturan kelasnya yang sudah dibuat. Contohnya jadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian merapikan meja dan kursi setelah digunakan, melepas sepatu saat masuk kerja. Tujuan dari ketiga itu Bapak apa Bapak Ibu? Tujuannya yaitu untuk kebersihan dan kenyamanan kelas. Makanya inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi bukan membuang sampah pada tempatnya, kemudian merapikan meja kursi setelah digunakan. Itu tujuannya untuk apa? Nah, itulah nanti nilai-nilainya dibuat menjadi keyakinan. Kebersihan, kenyamanan kelas itu adalah suatu keyakinan. Jadi kan peraturannya bukan melepas sepatu saat masuk kelas. Nah, itu peraturan. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya itulah yang disebut dengan keyakinan. Oke, kemudian mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Karena suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, gimana Pak bentuk keyakinan kelas Pak? Oke, itu yang kita tuh melibatkan semua kelas. Jadi yang berkepentingan kelas itu semua kelas tuh kita melibatkan. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak Bapak Ibu, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian menggunakan kalimat positif. Jadi kata jangan, tidak, itu tidak diperkenankan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian perlu adanya tinjauan agar keyakinan kelas tetap relevan dengan perkembangan zaman. Itu seperti itu. Penerapan pembentukan keyakinan kelas di kelas. Jadi kita sudah dalam kelas, kita akan membuat keyakinan kelas di Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita buka ruang diskusi atau jurus pendapat ke anak-anak mengenai pendapatnya. Ya, jadi anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi semua orang mempunyai pendapat. Jadi dituliskan, ya, nanti kemudian di situ mencatat semua pendapat murid di depan kelas. Kita catat, ya, kita catat. Atau kalau ada kelas kecil kita bayar kelas kecil juga kita tempelkan. Itu seperti itu. Nah, di sini tidak ada boleh kalimat negatif. Contohnya tidak memotong pembicaraan teman atau guru. Ya, tidak memotong pembicaraan teman atau guru. Diubah menjadi saling menghargai. Itu seperti itu. Kemudian merumuskan keyakinan dari semua yang sudah ada kita rumuskan. Kemudian tinjau ulang, setelah itu membuat pernyataan keyakinan, setelah tanda tangan warga kelas dan dipajang dalam kelas. Itu seperti itu. Selanjutnya pendalaman Ibu, pendalaman keyakinan kelas. Kalau kita sudah yakin, terus pendalamnya seperti apa kan? Jangan-jangan siswanya nanti nggak tahu harusnya seperti apa. Keyakinannya saja. Nah, di sini Bapak Ibu nanti berdiskusi dengan murid mengenai perilaku dari setiap keyakinan. Contohnya di sini keyakinan kelasnya saling menghargai. Contohnya saling menghargai. Di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti Bapak Ibu. Tampak seperti saling menghargai, tampaknya seperti apa? Berarti berbicara dengan sopan, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam, dan lain-lain. Kemudian tidak tampak seperti berkata kasar, kemudian meletakkan sembarangan barang yang dipinjam dan lain-lain. Ya. Ini adalah tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh keyakinannya di sini adalah saling menghargai. Oke, ini kemudian yang selanjutnya yaitu pendalaman keyakinan kelas melalui tabel G. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Di situ keyakinan kelasnya apa? Masih saling menghargai. Jadi terlihatnya seperti apa sih kalau anak itu menerapkan
keyakinan saling menghargai terlihatnya ada, kemudian terdengarnya itu seperti apa, berperilakunya seperti apa. Itu ditulis ini dibuat dengan berdiskusi kepada dengan anak-anak di kelas. Itu seperti itu. Ya, jadi dari keyakinan kelas yang pertama, dari model T, tambah seperti tidak tambah seperti, kemudian ini dari keyakinan kelas dibuat tadi saling menghargai, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Next, kemudian berdiskusi dengan murid mengenai tanggung jawab dan hak warga kelas. Ya, warga kelas. Di sini guru tugasnya guru tugasnya bukan murid tugasnya murid tugasnya bukan Ya, di sini guru tugasnya mendidik anak, peduli terhadap murid, kemudian guru tugasnya bukan menyakiti, bukan merapikan barang-barang murid. Itu seperti itu. Jadi di sini hak dan kewajiban dari warga kelas. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita sampai yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen itu 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu seperti itu restitusi. Baik, ini adalah segitiga restitusi, di mana kegiatan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak bersalah, menstabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam validasi tindakan yang salah ini bukan maksud kita membenarkan apa kesalahan dia. Bukan seperti itu maksudnya. Oke. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Oke. Di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat pernyataannya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan lain-lain. Itu untuk menstabilkan. Jadi apabila anak itu bersalah, kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan salah ini tadi kita kembali lagi yang awal, yaitu tentang stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi makanya kita harus berpikiran untuk jadi motivasi mendekati teori kontrol. Kalimat pernyataannya di situ bisa kita baca, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini dan lain-lain seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Benar gak sih ini kamu melakukan hal seperti itu? Lalu apa cara kamu untuk memperbaiki dari kesalahan kamu? Itu segitiga restitusi yang diterapkan. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Ini kemarin saya membuat. Ini di sini Fiona. Yang Fiona pada saat ulangan ketahuan menyontek. Hal ini menyebabkan nilai Fiona lebih bagus dibandingkan dengan nilai teman-temannya, dan hal tersebut membuat iri teman-teman kelasnya. Ini adalah contoh video yang saya coba buat. Ini di sini masih terlihat sangat kaku karena baru awal. Jadi silakan. Bapak ada laporan dari dinas katanya mau menyontek kepada satu yang lain. Kenapa tidak menyontek?
Di sini validasi tindakan yang salah. Terus dari tindakan yang tek, apa yang kamu rasakan? Oh gitu. Memang dulu boleh kamu pikirkan, dulu boleh tindakan kesatuannya, atau kayak itu sesuai dengan tindakan SPK? Menurut kamu, tindakan apa tindakannya? Nah, di sini saya mengingat keyakinan tentang kejujuran itu terhadap Fiona. Oke, jadi ini adalah salah satu proses restitusi yang coba saya buat berdasarkan pemahaman saya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita anak itu mengetahui kesalahan dia, terus anak itu tahu oh ya bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas dia. Kemudian kita mengetahui bahwa kenapa sih kok anak tersebut melakukan menyontek, dan yang terakhir kita mengingat terhadap anak tersebut bagaimana agar anak itu tidak menyontek lagi berdasarkan versi dia. Ini semua di sini ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, itu dapat saya sampaikan di sini. Intinya kita harus mencoba untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dengan anak-anak kita berdasarkan keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan kita di sekolah ini adalah sesuai visi yang telah disepakati. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Sony atas pemaparan materi untuk siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu. Jadi di sini kita sharing ya, sharing untuk menyamakan persepsi kita dengan anak, karena memang sangat susah ya, sangat susah kita untuk menumbuhkan motivasi itu karena saya sudah berbincang dengan beberapa anak, saya ambil beberapa sampel di situ. Nah, gimana nak kalau kamu melakukan hal seperti contoh mencontek tadi? Saya tanya kepada anak, kalau kamu menyontek ya, kalau kamu nilai bagus, apa yang kamu rasakan? Apa yang mereka jawab? Bangga. Anak itu jawab bangga. Kamu merasa bersalah nggak? Ya enggak lah Pak, saya malah senang kok Pak. Nilai saya besar. Itu jawaban anak seperti itu. Itu yang pertama. Padahal saya sudah berkata, padahal dengan kamu mencontek itu nilai kamu besar, ya, orang teman kamu di kelas yang lebih dari kamu, ya, tahu kamu menyontek nilai dia lebih kecil, kamu tetap bangga Pak, karena nilai saya besar. Saya bisa menjadi istilahnya apa yang diharapkan nilai besar nilai saya, walaupun dengan mencontek. Jadi dari situ kita tangkap jadi bahwa anak-anak kita ini untuk mencapai apa yang mereka inginkan, dia itu bisa menghalalkan segala cara. Ini yang sangat kita takutkan. Dan kemudian saya tanya lagi ini langsung ke jurusan saya, ke jurusan saya. Nak, gimana nak untuk ini nak? Wah, kalau pelajaran Pak Sony enak Pak. Ya, tapi kalau Pak Sis baru takut semangat. Kenapa? Ya karena mereka takut hukuman. Jadi belum muncul motivasi intrinsik. Memang sangat susah, tetapi kalau kita tidak mencoba,
sangat tidak mencoba untuk menemukan motivasi intrinsik, maka budaya positif kita, ya visi misi kita itu tidak akan terlaksana. Di sini motivasi intrinsik ini ditumbuhkan untuk pendisiplinan positif tingkat lanjut, bukan hanya sementara. Ya, saya tadi menggambarkan situ ya bahwa itu efektif tapi hanya sebentar. Nah, itu. Oke, silakan Bu, nanti bisa dibuatkan oleh Bu Elisa dan juga Pak Rusdi. Monggo, apabila ada yang bertanya, kita sharing Bapak Ibu. Kita sharing. Monggo. Oke, monggo. Bu Juli, silakan Bu Juli. Terima kasih ini atas pemaparannya sampai Pak Edi ngantuk-ngantuk ya. Senyum Pak Edi. Perlu apa tuh namanya tadi? Ice breaking. Ice breaking oh, Pak Edi ngantuk-ngantuk. Betul tadi Oke, ini. kita buat Ice breaking dulu. Yang tadi ya Bu ya. Ditambahin luar biasa keren apa hebat itu enggak boleh. Iya. Jadi kerennya kita menunjuknya wow, keren. Nah, gitu loh. SMK. Beda. Oh, berdiri, oke Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Ini Bu. Oke. Jadi pada seluruh kerennya menunjuknya ke saya. Sambil gini lah ya. Oke. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Guru SMK. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Juli. Terima kasih nih Pak Sony, mungkin dari beberapa Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah melakukan di kelas, sudah paham, mungkin saya sendiri aja yang belum paham. Cuma tadi dari materi yang Pak Sony sampaikan ada kalimat tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak itu ya. Berarti kan pembelajaran yang berbeda, artinya beragam gitu ya. Di kelas itu nggak monoton gitu apa nggak mungkin gitu ya. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi artinya bahwa masing-masing anak itu kan punya minat bakat masing-masing gitu kan arahnya ya. Berarti kita menerapkan di kelas itu ya berbeda, nggak boleh disamain ketika kita di depan sama semuanya gitu ya. Kalau pemahamannya kan begitu. Terus tadi Pak Sony hubungkan dengan materi tentang bahwa anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang visual auditory kan gitu. Nah, saya sekarang membayangkan saya berdiri di sini dengan materi misalnya pencatatan jurnal misalnya gitu. Menerapkannya di kelas itu piye gitu loh. Maksudnya dengan ramah berbeda-beda. Pada saat kita belajar tentang kurikulum merdeka kan juga gitu. Ya, terima kasih Bu Juli, pertanyaan luar biasa, mantap. Kebetulan saya ini belum masuk ke modul itu, sudah masuk itu Pak Rusdia. Tetapi saya kan mencoba menjawab. Itu modul 2.1 Pak Rusdia. Itu saya belum coba. Tetapi saya kan mencoba menjawab. Yang pertama untuk mengetahui itu kita bagikan asesmen. Ya, jadi asesmen untuk mengetahui nomor absen 1 sampai 5 visual, nomor absen selanjutnya auditory, nomor absen selanjutnya kinestetik. Oke, kita buka. Nah, di pembelajaran itu kalau auditory berarti auditory dia masuknya supaya pembelajaran itu dapat ditangkap dengan cara mendengar. Nah, sekarang bagaimana kreatifnya Bapak Ibu mengemas pembelajaran itu dibuat supaya menjadi terdengar, itu seperti itu. Atau Bu Juliati misalnya membuat bukunya anak-anak Bu Juliati buat rekaman untuk mengerjakan jurnal. Karena di sini anak itu untuk capai pembelajaran itu dengan cara mendengar. Jadi Bu Juliati membuat pembelajaran dengan rekam diri itu seperti itu. Kemudian visual. Nah, Ibu Juliati di sini langsung misalnya ada videonya, karena visual itu dengan melihat. Bu Juliati buat video ini, nak saya materinya gini-gini, nah kasih anak ini dulu nak. Atau cari di YouTube, ini link YouTube-nya, kasih anak ini nak, kamu mau pelajari ini. Dan kinestetiknya itu langsung praktek tujuh. Untuk kinestetiknya langsung dipraktekkan sama anak-anak. Nah, itu seperti itu. Nah, pembelajaran ini maksudnya agar tujuan apa yang ingin disampaikan ke anak itu tercapai. Tetapi pada saat tesnya
sama Di kelompok, di kelompok, yang visual, visual, auditori, kinestetik, seperti itu. Contohnya dengan judul jurnal, nah ini video ada jurnal, kirim linknya. Lihat, karena anak itu cepat mudengnya dengan melihat. Visual. Kemudian mendengar, nah nih link ada di situ, ada yang menjelaskan, mendengar pakai headset sambil santai, oh gini. Ada kan Bapak Ibu seperti itu ya? Karena saya terus terang, saya sendiri mengalami hal seperti itu dengan saya menulis kemudian mendengar. Terakhir saya lebih cepat masuk ke diri saya dengan cara mendengar. Jadi saya rekam betul di headset itu, saya rekam di HP dan sambil santai saya tadi seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya jawab dulu. Untuk terakhirnya sama. Untuk tes terakhir, untuk pencapaian pemahaman kompeten yang akan Ibu Juli itu yang sama. Berarti kalimat pada diferensiasi berbeda ini pada gaya belajar tadi. Betul gaya belajarnya. Ya yang dihubungkan dengan minat, sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan apa yang dia suka tadi kayak mana tuh apa? Ya gaya belajarnya. Dari gaya belajar itu anaknya seperti apa. Jadi biar di sini anak itu cepat masuk gitu loh bahasanya. Jadi nggak klasikal Jepang. Enggak, itu seperti itu. Itu yang saya pahami itu seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Juli. Oke, terima kasih Bu Juli. Ya, silakan berjam dong, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta tolong di slide lagi ya. Skill sedikit yang ada hukuman, menghukum manajer, karena itu keseharian kami, Bu. Iya. Kami adalah perannya yang memeran. Ini. Kalimat mereka banget jadi kayak Oke. Jadi tadi ada berapa Pak? Ada 5. Ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, selanjutnya pemantau dan manajer yang kita harapkan di sini kita di posisi manajer. Baik. Jadi ini kan sebenarnya di antara kelima ini Pak, ya, kelima ini sudah pernah kami terapkan. Jadi kami ini kan kesehariannya memang terlibat dari ada hukuman. Jadi karena saya selaku kesiswaan dan juga ini rekan saya BK. Jadi anak itu kan berbeda-beda tuh. Hukumannya tergantung dari apa yang dia sudah lakukan. Iya. Terus ada lagi tatib yang berlaku. Jadi kadang juga anak itu yang pernah saya terapkan ketika dia sudah SP3 itu sudah panggilan terakhir dan dipanggil orang tuanya. Jajannya saya menerapkan parenting sedikit biar ada, saya itu mau membuka hati kecilnya. Jadi artinya sudah kami menjadi penghukum sudah semua boleh diterapkan. Alhamdulillah. Ya insya Allah sudah Pak ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya lewat salah, itu versi kami gitu ya. Nah, tapi anak ini masih belum berubah Pak. Sampai ke manajer pun kami sudah secara lembut, sampai kami buat dia menangis di depan orang tuanya pun sudah. Artinya kan biar terketutlah hati kecilnya itu. Itu pun tidak berubah dan kelang beberapa lama masih saja dia melakukan kesalahan itu juga. Nah itu bagaimana? Bagaimana? Adakah solusi lain? Berikan kami solusi Pak. Ya, kita cari ini. Iya. Selain Iya. Oke, terima kasih Bu Raya. Jadi di sini Bu Raya sudah merasa jenuh maksudnya untuk menangani anak tersebut. Iya. Makanya tadi saya bilang, jadi kadang-kadang kalau kita bukan bohong itu kadang-kadang merasa jenuh. Ternyata anak itu seperti itu aja. Nah sekarang Bu, Bapak Ibu, ini di sini menurut pengetahuan saya yang kita coba buat di sini kita buat keyakinan kelas gitu. Jadi makanya coba nanti kita coba membuat keyakinan kelas terlebih dahulu dengan semua anak berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas tersebut.
Jadi anak itu sudah, oh ya ini loh dari saya. Dan kemudian nanti akan kita terapkan. Dan di situ nanti Bu Reja di situ bisa berperan sebagai direstitusi, malah bagus Bu. Karena anak kita, kamu salah apa keyakinan yang kamu buat? Nggak tahu Pak apa yang saya yakini Pak. Itu seperti itu. Coba kita buat di kelas-kelas terlebih dahulu, keyakinan kelas. Nah nanti dari keyakinan kelas itu nanti di situ bisa kita tidak lanjuti. Keyakinan kelas kamu, nah ini kan keyakinan kelas kamu di sini saling menghormati. Kalau kamu ada ibu di sini kamu motornya jalan aja. Nah kita harus kita tarik, oh iya, kita timbulkan motivasi instinktif dia. Jadi di sini wali kelas nanti menjadi apa ya? Menjadi ujung tombak dalam pembuat keyakinan kelas itu dengan gimana cara pembuatannya sudah saya share tadi di situ. Jadi karena di setiap manusia itu pasti ada sesuatu hal yang dia lakukan, pasti ada maksud dan tujuan. Itu seperti itu. Mungkin itu Bu Reja yang dapat saya jawab. Gimana Bu Reja? Kira-kira sudah bisa mandiri nggak gitu? Iya, artinya kan memang keterlibatan banyak orang Pak. Jadi Betul. tidak saya kagum sebagai tim kesiswaan, tapi ada pihak-pihak lain yang harus mendukung. Oh, Kesepakatan, keyakinan. Betul, sangat betul. Karena untuk mencapai visi sekolah kita kan, dan yang maksudnya bahwa itu bukan hanya satu orang, semua orang kekuatan. Itu. Jadi kekuatan kita. Jadi kita ini saling berkolaborasi. Gimana belajar? Cukup itu aja Pak. Coba, oke, terima kasih. Jawabannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan atau disaringkan lah. Bunga kayaknya udah berpikirnya, kayaknya udah mau menyendiri karena berpikir apa yang mau tanya. Saya tanya ke anak-anak, mereka ini takutnya kepada tipe penghukum. Gitu. Kenapa? Loh Pak, itu kan bagus Pak penghukum Pak. Itu tadi kan hasilnya itu apa? Kemungkinan murid itu akan memiliki rasa dendam dan sebagainya. Jadi di situ tidak menimbulkan motivasi intrinsik dia untuk mensukseskan visi ini. Anak itu nggak tahu, harus memperbaiki dari kesalahan dia itu anak itu nggak tahu bisa seperti itu. Memang kalau sekarang saya tanyakan ya takut seperti itu penghargaan masih. Ini kita coba untuk mengurangi, untuk mencoba karena lebih baik, karena di sini namanya perubahan. Namanya perubahan itu kita pelan-pelan kita merubah dari yang sudah ada yang kita anggap kurang pas, kita ubah menjadi cara yang lebih pas. Di sini itu kalau yang pertama ya pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu itu sesuai dengan cara yang sudah diarahkan itu seperti itu. Jadi jangan keyakinan kelas itu hanya gurunya tok yang membuatkan. Jadi semua siswa. Itu cukup. Oke. Kalau cukup, apabila saya ada salah di sini oleh Ibu, betul dalam kata saya minta maaf Ibu dan kepada Allah saya mengampun. Saya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi atas pemaparannya dan juga tanya jawabnya. Untuk yang selanjutnya, tadi ada pesan khusus dari Ibu Kepala Sekolah untuk Bu Elisa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih saja Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah materi sudah kita dapatkan. Kita semua tidak dari keyakinan. Tadi ada bahasa keyakinan ya Pak Sandi? Iya. Berarti berangkat dari diri kita sendiri. Apapun bentuknya yang akan kita buat, kita sepakati,
tetapi kita hanya sebagai formalitas, tidak ada komitmen, itu tidak akan bakal terlaksana. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, ayo sama-sama. Kalau kita ingin perubahan berarti mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak komitmen, itu pesan saya untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Elisa sudah memberikan nasihat, memberikan motivasi untuk kami. Mudah-mudahan kedepannya kita makin lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Amin. Baik, mungkin itu saja agenda hari ini dari diseminasi budaya positif. Jadi mungkin nanti akan berkelanjutan ya Pak Sony setelah ini. Iya, akan berkelanjutan, jadi ditunggu saja. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat ya. Oke, baiklah. Jadi Bapak kali ini di sini akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Keyakinan belum ya? Kalau peraturan? Pernah. Oke, peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan kelas. Jadi nanti di sini apabila kalian mengamalkan keyakinan kelas, jadi di sini nanti kalian akan membuat peraturan kelas seperti apa kelas yang akan kalian inginkan agar di kelas kalian ini terjadi suasana yang kondusif. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas ya atau peraturan kelas yang nanti yang akan kalian buat, nanti di sini akan Bapak bagikan ya kertas ini. Jadi nanti masing-masing satu anak akan membuat kelas kalian ingin seperti apa. Paham? Paham nggak? Bapak yakin di hati kalian kan pasti ingin hal-hal yang positif mengenai kelas kalian. Dan di dalam membuat keyakinan kelas ini jangan ada kata-kata yang negatif. Contohnya, dilarang berbicara saat ada teman di depan. Jadi bahasa positifnya kita ganti. Jadi jangannya dihapus, kemudian menjadi menghormati antar teman sekelas. Kan jangan berbicara apabila orang ngomong itu diambilnya masuk tujuannya kan menghormati kan ya. Oke. Jadi di situ jangan ada kata yang negatif. Jadi nanti ini Bapak ngomongkan. Kemudian akan kalian tulis satu saja yang kalian yakini untuk kelas kalian. Satu saja tulis di sini. Nanti kemudian akan kalian tempel di depan. Keyakinan kelas itu hanya beberapa, jadi tidak dibuat terlalu banyak, karena nanti biar keyakinan dapat kalian pahami, ya, kalian maknai. Oke, kalau begitu ini buat bagi ya. Jadi nanti kalian buat tulis kalian kelas. Kemudian ditempel, nanti kita akan sama-sama mengerucutkan. Oh yang bisa sama ini dengan apa? Itu seperti itu. Oke, ini Bapak lagi. Nanti ditempelkan di depan.
Jadi ini di sini dari pernyataan kalian terdapatlah 3 kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas di kelas 11 apa? Itu yang pertama menghargai sesama teman. Kemudian yang kedua mewujudkan kelas yang nyaman. Yang ketiga tanggung jawab. Oke, ini adalah kesepakatan karena ini dibuat dari kalian, maka kalian di sini harus menjalankan apa yang sudah kalian inginkan di kelas. Ini keyakinan kelas yang harus kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa kok ini harus dilakukan? Agar terbentuk budaya yang positif di sekolah. Sepakat yang ini? 3 ini? Ini pernyataan kalian loh. Ya? Sepakat? Oke, jadi terbentuklah keyakinan kelas ada 3. Ya, di kelas kalian yang pertama menghargai, mewujudkan kelas yang nyaman dan tanggung jawab. Ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, sekarang kalian namanya sudah sepakat. Apa bukti kesepakatan itu? Tanda tangan. Betul. Tanda tangan. Berarti sekarang kita tanda tangan. Atas mantra. Oke, sini ya, silakan ya. Tanda pasi. Oke, lanjut. Oke, next, lanjut. Silakan langsung, gilir aja langsung. Biar cepat. Next. Lanjut. Next. Lanjut. Yuk, next. Ayo. Oke, lanjut. Jadi diharapkan dengan adanya keyakinan kelas ini, suasana kelas menjadi kondusif. Oke, next. Di sini dengan adanya keyakinan ini
dapat menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam tubuh kalian, di dalam diri kalian. Karena ini sudah merupakan keyakinan bahwa yang kalian yakini. Next. Oke, lanjut. Cukup ya. Oke, baiklah. Ini adalah tanda tangan, ya, tanda tangan kesepakatan kelas, kesepakatan yang diambil dari pernyataan kalian pada saat membuat keyakinan. Dan Bapak harapkan nanti dengan keyakinan yang sudah kalian sepakati, kalian akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Paham ya? Oke, kalau begitu Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.